Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tematika sub 1 pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, mata pelajaran yang dibahas adalah PPKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Cobalah kalian baca teks pada halaman 24 di tema 3. Di sana ada teks berjudul Lani dan adiknya. Silahkan pause video ini untuk kalian membaca. Kemudian, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan selanjutnya. Nah, nomor 1. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Kalau kalian sudah membaca teks dengan baik, pasti kalian sudah tahu jawabannya. Yang dilakukan Lani terhadap tanamannya adalah Lani selalu merawat tanamannya dengan cara menyiram dan memberi pupuk seminggu sekali, sehingga tanamannya bisa tumbuh dengan subur. Nomor 2, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Berbeda dengan Lani, adiknya sangat jarang menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberi pupuk, sehingga tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nomor 3, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Tentu saja yang sudah bersikap bijak adalah Lani. Kenapa? Karena Lani sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik terhadap tanaman, yaitu menyiramnya setiap hari dan selalu memberinya pupuk seminggu sekali. Sedangkan adik Lani tidak bersikap bijak karena dia mengabaikan tanaman yang dia punya, sehingga tanamannya layu dan hampir mati. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan kamu jawab sendiri berdasarkan teks yang sudah kamu baca. Selamat mengerjakan. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mari perhatikan 3 gambar berikut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, coba kalian jawab pertanyaan pada tabel-tabel berikut. Tugas ini mirip seperti tugas di pembelajaran 2 yang pernah kita lakukan. Sekarang, mari kita bahas beberapa soal pada tabel tersebut. Yang pertama, apa tindakan yang mereka lakukan pada gambar tersebut? Pada gambar A, terlihat seorang anak yang sedang menyiram tanaman yang masih kecil. Kemudian nomor B, terlihat seorang anak yang sedang menyakiti tanaman dengan membakar ranting pada tanaman. Untuk nomor C, kegiatan yang dilakukan anak-anak itu adalah sedang melakukan penanaman atau reboisasi di sekitar jalan. Nomor 2, apakah tindakan tersebut baik? Kalau kita lihat pada gambar A, tindakan menyiram tanaman tentu adalah tindakan yang baik. Kenapa? Tanaman membutuhkan nutrisi untuk hidup. Salah satunya adalah dari air. Menyiram tanaman artinya kita memberi kehidupan pada tanaman tersebut. Dan tentu saja, jika tanaman itu nanti besar, kita juga akan mendapatkan manfaat dari tanaman tersebut, seperti memanfaatkan daun atau buahnya, atau hal lainnya. Pada gambar B, terlihat seorang anak yang sedang menyakiti atau merusak pohon. Tindakan tersebut tentu tidaklah baik. Seperti yang sering kita bahas, pohon, tumbuhan, atau tanaman memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Merusak pohon berarti kita juga ikut merusak kehidupan sekitar.
Membakar pohon selain dapat merusak pohon tersebut, juga dapat mengakibatkan polusi dari asap yang dihasilkan dari api tersebut. Gambar ketiga terlihat seorang anak yang sedang melakukan penanaman pohon atau reboisasi di sekitar jalan. Tentu tindakan ini merupakan tindakan yang sangat baik. Kenapa? Tanaman atau tumbuhan merupakan salah satu penghasil oksigen yang sangat penting di bumi ini. Jadi semakin banyak pohon, tentu cadangan oksigen di bumi akan semakin banyak. Selain itu, pohon atau tanaman juga bermanfaat untuk membuat lingkungan menjadi lebih sejuk, sehingga bisa mengurangi dampak dari pemanasan global. Nah, untuk nomor-nomor lainnya, silakan kalian kerjakan sendiri, berdasarkan pendapat kalian. Selamat mengerjakan. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari pembulatan dan penaksiran pecahan. Pembulatan pecahan artinya mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk bilangan bulat atau satuan terdekat. Kamu bisa menggunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Coba perhatikan gambar di halaman 27. Di sana ada beberapa contoh soal. Letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Amati nilai yang paling dekat, apakah dengan 0, setengah, atau 1. Kemudian, kalian juga harus memperhatikan pembilang dan penyebut pada pecahan. Seperti yang pernah kita bahas di tema 2, bahwa pembilang dan penyebut yang memiliki angka yang sama itu bernilai 1. Atau sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagaimana Bapak akan menyelesaikan 3 soal di contoh halaman 27. Nah, untuk nomor 1, Bapak contohkan, tunjukkan pecahan 3/8 dengan garis bilangan, dia lebih dekat kemana? Apakah ke 0 atau ke 1? Sebelumnya sudah kita bahas, jika pembilangan dan penyebut nilainya sama berarti bernilai 1. Jadi 8/8 ini sama dengan 1. Kemudian 1/8, sebelum 1/8 di sini ada angka 0. Kita lihat dia lebih dekat ke 0 atau ke 1. Sebelumnya sudah Bapak tulis letak 3/8, dia terletak di sebelah sini. Jadi lebih dekat kemana pecahan 3/8? Kita lihat, jika ke 0, dia melompat sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Lalu jika ke 1 atau 8/8, dia melompat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali. Nah, ini sebanyak 3 kali. Jadi, pecahan 3/8 dibulatkan menjadi 0. Nah, seperti itu. Nah, untuk soal kedua, 1/10. Dia lebih dekat ke 0 apa ke 1? Sebelumnya kita lihat 1/10 terletak di sini. Nah, dari sini sudah kelihatan sekali ya, lebih dekat kemana? Jadi lebih dekat ke 0, hanya 1 kali lompatan. Sedangkan jika ke angka 10/10, dia memiliki 9 kali lompatan. Jadi lebih dekat ke 0. Jadi 1/10 lebih dekat ke 0. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat untuk menentukan pembulatan pecahan, yaitu dengan cara membagi penyebutnya dengan setengah atau 2. Contohnya perhatikan. Soal yang sama 3/8 seperti tadi. Nah, kita bagi penyebutnya. Bagi 2. 8 bagi 2 atau bagi setengah ya. Sama dengan 4. Nah, sekarang kita perhatikan. Ingat pembulatannya ke 0 atau 1. Nah, kita anggap 4 ini di tengah-tengah. Sekarang kita lihat pembilangnya. Pembilangnya angka 3. Angka 3 lebih kecil dari
nilai setengah atau pembagi tadi yang setelah dibagi. 3 terletak di sini, sehingga 3 lebih dekat ke 0. Contoh soal nomor 2, 1/10 seperti tadi. Kita bagi penyebutnya dibagi 2 atau bagi setengah. 10 bagi 2 sama dengan 5. Sini 1, sini 0. Nah, kita lihat pembilangnya 1 lebih dekat, lebih kecil daripada angka 5. Berarti terletak di sebelah kiri. Nah, berarti 1/10 dibulatkan ke 0. Kemudian tadi yang terakhir 14/16. Nah, ini 16 dibagi setengah atau bagi 2 sama dengan 8. Sini 1, sini 0. Kita lihat pembilang 14 lebih besar daripada 8, berarti terletak di sebelah kanan. Nah, lebih dekat berarti dengan angka 1. Seperti itu cara cepatnya ya. Tapi bagaimana dengan pecahan yang penyebutnya tidak bisa dibagi habis? Contohnya 7/13. Nah, dengan cara yang tadi 13 kita akan bagi setengah atau bagi 2. Karena 13 ini dibagi 2 tidak bisa habis, mendapatkan nilai 6 dengan sisa lagi setengah. Jadi kita tulis 6,5. Nah, ada sisanya karena tidak bisa dibagi habis. Tidak masalah, caranya sama saja. Sini 1, di sini 0. Nah, 7 lebih besar daripada 6,5. Berarti terletak di sebelah kanan. Sehingga 7 lebih dekat ke 1 jika dibulatkan. Nah, seperti itu. Jadi 7/13 dibulatkan ke 1. Sama saja. Untuk menambah wawasan kalian, silakan kerjakan beberapa soal berikut. Sekarang kita akan belajar pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya lebih dari 5, bulatkan ke atas. Jika angka satuannya kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Cara ini mirip seperti cara pembulatan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Misalnya 18% sama dengan, nah seperti yang sudah disebutkan tadi, perhatikanlah angka satuannya. Tentu kalian sudah tahu yang mana puluhan dan satuan. Satuan adalah yang 8, sedangkan puluhan adalah yang angka 1. Sekarang kita perhatikan angka 8. Nah, 8 lebih dari 5. Berarti kita akan bulatkan ke atas. Ingat, pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat, seperti 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Jadi untuk 8%, kita bulatkan ke puluhan terdekat, yaitu 20%. Karena 18 lebih dekat ke 20 dibandingkan ke 10. Nah, sekarang coba perhatikan soal di halaman 29 pada buku temamu. Siti melakukan survei untuk mengetahui seberapa rajin teman-temannya menyiram tanaman. Berikut data yang Siti dapatkan. Nah, Bapak contohkan untuk nomor 1, rata-ratanya dan selalu sebanyak 11%. Kita akan taksir 11% itu berdasarkan cara yang tadi. 11% ditaksir. Ingat, perhatikan nilai satuannya, yaitu angka 1 yang ada di belakang. 1 berada di bawah 5, berarti kita akan bulatkan ke bawah. Nah, jadi 11 berarti di antara 10 dan 20, 11 jika dibulatkan ke bawah menjadi puluhan terdekatnya 10%. Nomor 2, sering 37%. Nah, satuannya adalah 7. 7 lebih besar daripada 5. Berarti kita bulatkan ke puluhan
atas. Yang paling dekat dengan 37 puluhannya adalah 40 karena ke atas. Nah, silakan coba kerjakan 2 sisa soal lainnya. Sekarang perhatikan halaman 29. Di sana ada beberapa kriteria bagaimana membuat pertanyaan yang baik. Pertama, pertanyaan harus sesuai dengan topik yang akan dibahas. Alasannya agar pertanyaan nantinya tidak melenceng atau melebar kemana-mana dan tetap fokus pada topik yang dibahas. Contohnya, jika kita membahas tentang sumber daya alam, diusahakan agar pertanyaan itu tidak melebar ke topik yang lain. Kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Pertanyaan yang memiliki jawaban singkat cenderung tidak baik. Contohnya, apakah jeruk mengandung vitamin C? Nah, itu akan cenderung memberikan jawaban yang singkat. Misalnya, iya, seperti itu. Usahakan memberi pertanyaan yang membuat narasumber memberikan banyak informasi. Contohnya, mengapa jeruk dikatakan banyak mengandung vitamin C? Nah, jika pertanyaan seperti itu, narasumber akan menjelaskan pertanyaan yang diminta. Nomor 3, menggali lebih banyak informasi. Poin ini sama dan hampir mirip dengan poin kedua. Jadi intinya, kita harus memberikan pertanyaan yang bisa membuat narasumber memberikan banyak informasi sehingga kita bisa menggali informasi lebih banyak. Keempat, pertanyaan yang baik biasanya diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita bahas satu-satu. Apa berfungsi untuk menanyakan peristiwa apa yang sedang terjadi atau topik yang sedang dibahas. Contohnya, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Nah, berarti kita menanyakan topik tentang pokok atau isi bahasan yang sedang dibahas, yaitu tentang fotosintesis. Kedua, siapa? Siapa berfungsi untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat, atau menanyakan seseorang. Contohnya, siapa namanya? Siapa yang melakukan kegiatan itu? Intinya, jika ingin mengetahui seseorang, gunakan kata siapa. Ketiga, di mana? Di mana biasanya berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian berlangsung. Contohnya, di mana rumahmu? Di mana letak Candi Borobudur? Nah, jadi intinya di mana itu menanyakan lokasi atau tempat. Selanjutnya, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya, kapan teks proklamasi disahkan? Atau kapan terjadinya bom Hiroshima dan Nagasaki? Selanjutnya, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Contohnya, mengapa kamu kemarin tidak sekolah? Atau mengapa hari ini diliburkan? Nah, kemudian ada bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Bagaimana proses berkembang biak pada hewan? Yang terakhir ada tambahan, yaitu berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan. Contohnya, berapa harga barang ini? Berapa jumlah saudaramu? Nah, itu menunjukkan angka. Kembali lagi ke pertanyaan yang baik. Selanjutnya, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Nah, ini hampir mirip dengan yang poin pertama, yaitu sesuai topik. Selanjutnya, bahasa yang benar. Artinya menggunakan bahasa baku. Contoh kata yang benar, tidak. Yang salah, enggak. Itu tidak baku. Yang terakhir, antar pertanyaan berkesinambungan. Ini maksudnya antara pertanyaan satu dan selanjutnya itu masih terhubung. Contohnya, jika pertanyaan pertama membahas tentang tanaman, pertanyaan kedua kalian bisa membahas tentang cara merawat tanaman, atau ketiga membahas tentang penyebab-penyebab tanaman bisa menjadi rusak. Jangan tiba-tiba melempar pertanyaan yang tidak ada hubungannya. Contohnya, dari tanaman tiba-tiba kalian menanyakan contoh perkembangbiakan hewan.
Nah, itu pertanyaannya tidak berkaitan sama sekali. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.